Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas ilustrasi kasus tentang sistem perinatal. Adapun ilustrasi kasus dari perinatal yaitu bayi laki-laki dari Nyonya S dari Andrebatur pada usia kehamilan 36 bulan melalui persalinan dan spontan dengan berat lahir 1.400 gram. Segera setelah lahir naik tanpa sesat. Pemeriksaan fisik, napas cepat atau takipnea 60 kali per menit, merintih saat inspirasi atau berhenti, napas kuping hidung, penetrasi dinding dada atau interkostal dan subkostal, sianosis dan SpO2 rendah, ronsen toraks, gambar rating pulau granular menyerupai rasa kurang atau bronkitis, disertai air bronkogram sesuai penyakit membran hialin. Diagnosis aktif dokter respiratory distress syndrome atau EDS, penyakit membran hialin pada neonatus dengan prematuritas atau usia gestasi 20 minggu dan berat lahir sangat rendah BBLSL atau 1.400 gram. Tindakan pemberian bantuan nafas CPAP atau ventilasi mekanik dan pemberian suplemen. Soal pertama, menjelaskan definisi periode perinatal dan neonatal. Periode perinatal dihitung sejak usia 22 minggu lengkap hingga 7 hari lengkap setelah bayi lahir. Sedangkan periode neonatal masa dari bayi lahir hingga 24 hari. Artinya adalah struktural sirkulasi janin. Adapun struktural sirkulasi janin terbangun menjadi 3 jenis, yaitu pelaporan malai, virus adenosis, dan leukospirosis. Dan setelah itu, apa yang terjadi pada sistem tersebut saat lahir? Yang pertama adalah kemampuan lagi, yaitu lubang antara kaki kiri dan kaki kaki. Kalau bagiannya membekukan akan sini, sehingga nanti darah tidak mengalami larutan. Selanjutnya adalah ductus arteriosus, yaitu yang mencukupkan arteri pulmonal dengan aort agar darah dapat didatur ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah ductus venosus, yaitu yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior agar darah tidak melewati sebagiannya. Nah, soal yang kedua, jelaskan adaptasi sistem pernapasan neonatus saat lahir. Dimulai saat napas pertama, udara masuk ke dalam paru-paru bayi sehingga alveoli berlubang. Di sini dibutuhkan sepasang paru yang berfungsi untuk mempertahankan pengembangan alveoli. Selanjutnya adalah alasan fungsional respiratory distress syndrome. Nah, biasanya EDS ini terjadi pada bayi prematur seperti kasus kami ini. Nah, biasanya pada bayi prematur adalah paru-parunya belum terbentuk sempurna sehingga terjadi kekurangan surfaktan. Nah, akibat dari kekurangan surfaktan ini, alveoli tegangannya tinggi yang mengakibatkan alveoli kolaps. Nah, selanjutnya terbentuk membran hialin yang menyebabkan pertukaran gas menjadi terganggu dan menyebabkan hipoksia atau biasa disebut dengan Lanjut yang kedua adalah terminologi medisnya. Soal yang pertama adalah uraikan istilah berikut menjadi unsur pembentuknya seperti presi, dur, dan fisik beserta artinya dari kata neonatal, prematuritas, sianosis, dan takipnea. Yang pertama adalah neonatal. Prefix dari neonatal adalah neo yang artinya baru, rutnya adalah nat yang artinya lahir, dan sufiksnya adalah al yang artinya berkaitan dengan. Jadi, neonatal adalah berkaitan dengan bayi yang baru lahir. Lanjut yang kedua adalah prematuritas. Prefix dari prematuritas adalah pre yang artinya sebelum, rutnya adalah mater yang artinya mantap atau cukup bulan, dan sufiksnya adalah itas yang artinya keadaan. Jadi, prematuritas adalah keadaan lahir sebelum matang atau cukup bulan. Adapun yang ketiga yaitu sianosis, yang dimana prefiksnya tidak ada, rutnya siano, yang artinya biru, sufiksnya osis, artinya komisi. Jadi, arti sianosis itu adalah kondisi kebiruan pada kulit atau mukosa akibat kekurangan oksigen. Yang keempat, takipnea, yang prefiksnya kaki, yang dimana artinya cepat, rutnya pnea, yang artinya napas. Jadi akibat takipnea adalah kondisi napas lebih cepat dari normal.
Lalu pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan makna singkatan atau istilah dari RDS, BBLR, BBLSR, dan CPAP. RDS itu Respiratory Distress Syndrome yang berarti gangguan pernapasan pada bayi. Lalu BBLR berat badan lahir rendah yang berarti di bawah 2,5 kilo. Lalu ada BBLSR berat badan lahir sangat rendah yang berarti bayi lahir di bawah 4,5 kilo. Dan CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, yang berarti alat bantuan napas yang digunakan secara terus-menerus untuk membuat alveoli tetap terbuka. Lalu pertanyaan selanjutnya, bedakan istilah neonatus prematur dan neonatus ateran atau keguguran, serta jelaskan perbedaan tentang hubungan dan apnea. Neonatus prematur itu bayi lahir dengan usia kehamilan di bawah dari 37 minggu. Lalu neonatus ateran, bayi lahir dengan usia kehamilan 37 sampai 42 minggu. Dan tachypnea itu pernapasan lebih cepat dari normalnya. Lalu apnea, henti nafas selama lebih dari 20 detik atau disertai penurunan minit jantung. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Dari ilustrasi kasus di atas, identifikasi tanda dan gejala klinis yang mendukung respiratory distress syndrome. Yang pertama ada tachypnea, di mana frekuensi pernapasan bayi itu cepat dari normalnya, yaitu lebih dari 60 kali per menit. Yang kedua ada siatosis, yaitu kebiruan pada mukosa kulit bayi. Yang ketiga ada retraksi di dada. Yang keempat ada hipoksemia, di mana adanya penurunan saturasi oksigen. Yang kelima ada clot berhenti, hati-hati merinding. Dan yang keenam ada nafas suping hidung. Yang ke-8, ada jelasan makna klinis penelitian yang penting dan spesifik data sebagai kata distress nafas serta arti gambaran neuroflash pada resistance. Yang mana makna klinis pada prinsipnya ada penting di mana ketika bayi melakukan ekspirasi atau menghembuskan nafas, adanya terdengar suara ritme yang baik. Hal ini disebabkan agar pernapasan alveoli dan mengembang. Lalu ada makna klinis retraksi di dada, di mana adanya terjadi tarikan pada sela iga atau tulang bawah dada bayi saat bernapas. Hal ini terjadi karena bayi bernapas lebih kuat daripada umumnya. Yang terakhir ada makna klinis dari gambaran di luar gas pada sentrans, yang merupakan gambaran sangkar yang tampak tinggi tabus atau bertabus seperti kaca udang. Hal ini terjadi karena alveoli sering polar karena kekurangan kepatuhan. Lanjut kita soal ke bagian yang D, yaitu penelusuran informasi medis dengan soal jelaskan pertimbangan Coder dalam membedakan P22.0 yang disebut dengan RDS atau membran hialin, P22.1 yaitu tachypnea transient, dan P22.9 yaitu gawat napas tak spesifik. Kapan menambahkan kode prematuritas atau berat lahir atau dikodekan dengan P07 serta konvensi bahwa kode 16 dipakai pada rekam medis bayi dan di mana Anda memverifikasinya. Coder membedakan P22.0, P22.1, dan P22.9 berdasarkan diagnosis yang ditegakkan dokter dan bukti klinis yang ada. P22.0 digunakan bila dokter menegakkan respiratory distress syndrome atau yang disebut dengan RDS atau penyakit membran hialin. Biasanya didukung oleh prematuritas dan gambaran foto toraks khas berupa ground glass atau air bronchogram. Untuk P22.1 digunakan untuk tachypnea transient neonatus atau TTN yang umumnya bersifat sementara dan lebih ringan. Dan untuk P22.9 digunakan bila hanya tercatat gawat napas neonatus tanpa diagnosis yang lebih spesifik. Dan untuk kode P07 ditambahkan apabila terdapat informasi mengenai prematuritas atau usia gestasi dan berat lahir rendah, karena kondisi tersebut merupakan faktor penting yang mempengaruhi keadaan bayi. Sesuai konvensi bab 16 ICD-10 dari kode P00 sampai P96, kode periodik prenatal digunakan pada rekam medis bayi, bukan pada rekam medis ibu. Aturan ini diverifikasi pada catatan awal bab 16 ICD-10 volume 1 yaitu tabular list, serta pada petunjuk di bawah kategori P22 dan P07. Lanjut, soal untuk bagian E, tentukan kode yaitu penentuan coding. Tentukan kode ICD-10 untuk diagnosis utama yaitu sindrom gawat napas neonatus atau RDS. Nah, jadi diagnosis RDS itu ditegakkan karena bayi lahir prematur yaitu 30 minggu dengan BBLSR yaitu dengan berat 1.400 gram, mengalami sesak napas disertai tachypnea, grunting, retraksi dada, sianosis, dan SpO2-nya rendah, serta didukung hasil foto toraks berupa gambaran ground glass
dan airborne program yang khas untuk RDS. Berikut adalah tata cara ICD 10 untuk mencari diagnosis RDS. Berikut adalah tata cara codingnya. Untuk pertama kita membuka ICD 10 kolom 3. Kemudian kita buka pada menentukan letter pertama, yaitu letternya sindrom. Kemudian kita buka abjad pada huruf S. Kemudian pada modifier yaitu respiratory distress, didapat pada halaman 606 dengan kode P22.0. Selanjutnya kita buka ICD 10 volume 1, maka kita cari ulang kode tersebut untuk memastikan kode tersebut benar atau tidak, yaitu dengan membuka kode P22.0 tadi. Kemudian didapat kode P22.0 di halaman 691 pada subkategori yaitu respiratory distress of newborn. Lalu kita lanjut dengan soal yang kedua, yaitu tentukan kode ICD 10 tambahan untuk prematuritas dan berat lahir sangat rendah, yaitu usia gestasi 30 minggu dan berat 1.400 gram. Lalu pasien dikodekan P07.1 karena memiliki berat lahir 1.400 gram yang termasuk kategori berat badan lahir sangat rendah sesuai klasifikasi ICD 10. Nah, untuk kode yang kedua, pasien dikodekan P07.3 karena bayi lahir pada usia gestasi 30 minggu yang termasuk kategori prematur, yaitu di bawah 37 minggu sesuai dengan klasifikasi ICD 10. Berikut adalah tata cara ICD 10. Nah, berikut adalah untuk tata cara pencariannya untuk bayi BBLSR dan bayi prematur. Untuk langkah pertama, buka ICD 10 volume 3, kemudian kita tentukan dulu letternya untuk bayi BBLSR. Letternya yaitu birth. Kemudian kita buka pada abjad B. Kemudian pada modifier yaitu low. Kemudian didapat kodenya pada halaman 79 dengan kode P07.1. Kemudian untuk bayi prematur sama seperti di awal, kita tentukan dulu letternya yaitu prematur. Kemudian kita buka pada abjad P, lalu pada modifier yaitu prematurity pada halaman 532 dengan kode P07.3. Kemudian kita cross check kembali dua kode tersebut pada ICD 10 volume 1. Didapat dua kode tersebut pada halaman 673, yaitu tadi P07.1 dan P07.3 pada subkategori disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere klasifikasi. Nah, oke, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan kode tindakan ICD 9DM untuk bantuan napas TPAP dan ventilasi mekanik. Pasien dikodekan tindakan TPAP karena kasus disebutkan bahwa bayi diberikan bantuan napas TPAP untuk mengatasi gangguan pernapasan akibat RDS. TPAP membantu menjaga alveoli tetap terbuka dan meningkatkan oksigenasi pada bayi yang mengalami sesak napas. Kemudian, pasien diberikan tindakan ventilasi mekanik karena mengalami gangguan pernapasan akibat RDS yang ditandai dengan sesak napas, takipnea, retraksi dinding dada, sianosis dan SpO2 rendah, sehingga memerlukan bantuan ventilator untuk mempertahankan oksigenasi dan membantu proses pernapasan. Berikut adalah tata cara modifikasi untuk TPAP dan ventilator. Nah, berikut adalah tata cara untuk pencarian kode yaitu dibuka ICD 9DM. Yang pertama, kita membuka di indeks prosedur. Yang pertama, kita akan mencari tindakan yaitu TPAP. Nah, kita harus menentukan dulu letternya yang terlebih dahulu. Yang pada tindakan TPAP, untuk letternya yaitu dengan letter C. Lalu ditemukan pada indeks prosedurnya pada halaman 304, yaitu continuous positive airway pressure dengan kode 93.90. Lalu setelah ketemu pada indeks prosedurnya, kita buka untuk list tabularnya. Kita ketemu pada halaman 254.
yaitu pada kode 93.90 yaitu non-invasive mechanical ventilation. Lalu yang kedua kita akan mencari tindakan untuk ventilasi mekaniknya. Yang pertama seperti yang tadi kita akan mencari dulu indeks to prosedurnya. Lalu untuk tindakan ventilasi mekanik kita ketemu pada halaman 468 yaitu dengan kata ventilation dengan modifier for less than 96 consecutive hours dengan kode 96.71. Yang kedua ada for 96 consecutive hours or more yaitu dengan kode 96.72. Lalu kita mencari tabular listnya. Nah, pada untuk tabular listnya kita ketemu pada halaman 262 yaitu dengan kode 96.71 yaitu continuous intensive mechanical ventilation for less than 96 consecutive hours. Nah, yaitu kode kedua 96.72 yaitu continuous intensive mechanical ventilation for 96 consecutive hours or more. Berikut adalah tata cara untuk pencarian kode tindakan di buku ICD 9. Sekian video dari kami mengenai ujian praktikum sistem perinatal. Kami sudahi. Selamat menyaksikan.